Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini ada satu WA yang masuk kita yang bertanya tentang terapi berbicara untuk anaknya yang usia 7 tahun. Nah, terapi bicara ini kalau dalam public speaking itu masuk di latihan sosial ya. Nah, kita simak dulu. Terapi bicara atau speech terapi itu sebuah intervensi yang dirancang membantu anak yang mengalami keterlambatan, kesulitan untuk bicara dan berkomunikasi. Ini dilakukan oleh para ahli terapi bicara, speech therapist, yang terlatih untuk menangani berbagai gangguan bicara dan bahasa. Problem-problem yang terkait dengan terapi bicara itu apa? Terlambat bicara. Yang kedua, gangguan artikulasi, gangguan fonologi yaitu kesalahan sistematis dalam pola bicara seperti menghilangkan atau mengganti bunyi tertentu. Apraksia bicara anak itu gangguan motorik bicara di mana otak mengalami kesulitan mengirim sinyal yang tepat ke otot mulut untuk menghasilkan suara bicara. Dan juga gangguan bicara reseptif dan ekspresif yaitu sulit memahami bahasa atau mengekspresikan diri secara verbal. Yang keenam, gangguan bicara karena kondisi lain, misalnya anak dengan gangguan spektrum autisme, Down syndrome, atau gangguan pendengaran yang mungkin memerlukan terapi bicara. Solusi yang bisa kita lakukan adalah latihan artikulasi ya, membantu anak mengucapkan suara dengan benar. Latihan kosakata, memperkenalkan kata-kata baru dan bagaimana menggunakannya dalam kalimat. Latihan mendengar, meningkatkan kemampuan anak memahami kata-kata dan instruksi. Latihan interaksi sosial, membantu anak belajar cara berkomunikasi dengan orang lain dalam situasi sosial. Di sini bisa public speaking bisa masuk di sini teman-teman, yaitu di latihan interaksi sosial. Ada kelas-kelas yang kita rancang one on one on many, dengan kelas online atau kelas tatap muka. Ini bisa kita lakukan dalam pertemuan rutin, apakah seminggu sekali, seminggu 2 kali. Nah, bagi orang-orang atau orang tua yang mendapatkan anaknya memang perlu terapi bicara, sebaiknya menghubungi dokter atau ahli terapi bicara yang kompeten sehingga bisa dilakukan evaluasi, asesmen, dan rekomendasi perawatan yang tepat. Evaluasi itu dari para profesional boleh jadi dokter anak. Jadi Anda menyampaikan kepada dokter anak untuk mendapatkan penilaian awal mengenai perkembangan anak Anda. Atau ahli terapi bicara, yaitu menghubungi terapis bicara yang dapat melakukan evaluasi pemahaman dan menentukan keterlambatan bicara. Yang ketiga, pemeriksaan pendengaran. Pastikan bahwa anak tersebut tidak mengalami gangguan pendengaran yang dapat mempengaruhi kemampuan berbicara. Untuk terapi bicara secara rutin bisa melakukan sesi tatap muka, yaitu terapis melakukan latihan secara langsung dengan anak melalui permainan, gambar, atau alat bantu yang lainnya. Latihan di rumah, terapis mungkin memberikan tugas atau latihan yang bisa dilakukan di rumah untuk memperkuat keterampilan yang dipelajari di sesi terapi. Berikutnya adalah dukungan dari lingkungan, yaitu interaksi lebih sering. Libatkan anak dalam percakapan sehari-hari. Meski mereka belum sepenuhnya bisa merespon, dengan cara melakukan pertanyaan, membacakan cerita, atau menyanyikan lagu. Stimulasi bahasa, gunakan kata-kata yang sederhana dan jelas saat berbicara dengan anak. Jelaskan apa yang Anda lakukan agar anak terbiasa mendengar dan memahami kata-kata. Gunakan gambar atau isyarat. Gambar, gerakan tangan, membantu anak mengasosiasikan kata dengan objek dan tindakan. Yang keempat, teknologi pendukung. Ada aplikasi atau alat bantu yang dirancang khusus membantu anak mengembangkan keterampilan bicara, mencakup permainan, aktivitas, mengucapkan suara dengan benar dan memperluas kosakata mereka. Yang kelima, kerjasama dengan sekolah. Jika anak sudah masuk sekolah atau prasekolah, libatkan guru, staf pendukung di sekolah, dan beberapa sekolah yang memiliki program intervensi dini untuk anak dengan keterlambatan
memang membutuhkan waktu dan kesabaran, konsistensi, dukungan tanpa merasa tertekan. Ujian dan dorongan ketika menunjukkan kemajuan kecil dapat meningkatkan kepercayaan diri anak. Dan jika Anda mampu menunjukkan tanda-tanda bahwa anak itu mengalami progres dari awalnya yang sulit bicara sehingga dia lancar berbicara, berikanlah sebuah apresiasi dan penghargaan. Yes, kamu hebat, kamu mampu. Dan sekali lagi saya mengulangi, perlunya mencari bantuan dari profesional sehingga intervensi lebih dini dapat dinilai agar hasilnya lebih optimal. Dan memperkuat keterangan di depan, public speaking itu merupakan salah satu bentuk latihan dari apa? Dari interaksi sosial, teman-teman. Jadi latihan interaksi sosial ini itu menjadi satu bentuk menstimulasi anak agar dia mampu berbicara, bersosialisasi, dan menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Saya Ilyas Sabto dari Ilyas Sabto Institute. Selalu berkah.